ingat kesalahanku, pelanggaran masa lalu. Dengan kasih dan anugerah-Mu Kau berlari memelukku. Bahkan saat sekelilingku berharap Kau menghukumku, dengan cinta yang tak bersyarat Engkau Yesus menyambutku. Engkau Yesus menyambutku. Dengan apa ku bandingkan kasih-Mu yang besar, yang telah rela dikorbankan untukku yang hina. Tak terukur betapa agung karunia yang ku dapat, pengampunan yang Kau berikan, lepaskanku dari maut, lepaskanku dari maut. Oh, dengan apa ku bandingkan kasih-Mu yang besar, yang telah rela dikorbankan untukku yang hina. Ku terima kehidupan karya-Mu yang besar. Kaulah Raja, Kaulah Tuhan bagiku selamanya. Ini aku rendahkan diri untuk kembali kepadamu dengan kuasa Roh-Mu yang suci. Biar hidupku jadi baru, biar hidupku jadi baru. Dengan apa ku bandingkan kasih-Mu yang besar,
mari kita semua bangkit berdiri untuk memulakan kebaktian kita. Kita datang bersama sebagai keluarga Allah di dalam hadirat Bapa untuk mempersembahkan syukur dan pujian kepadanya, untuk mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, untuk membawa keperluan dunia kepadanya, untuk memohon pengampunan bagi dosa-dosa kita, untuk menemukan anugerah-Nya, agar melalui anaknya Yesus Kristus, kita dapat memberikan diri kita kepada pelayanan-Nya. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan Allah tidak ada di dalam hati. Tetapi jika kita mengakui dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampunkan dosa kita dan membersihkan kita daripada segala perbuatan yang salah. Marilah kita mengakui dosa kepada Allah yang Maha Kuasa. Semua duduk atau berlutut bersama. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal atas kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati Engkau dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengampuni semua orang yang mengakui dosa mereka dengan bertaubat, mengasihani kita, membebaskan kita daripada segala dosa kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kita untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kita dalam kehidupan yang kekal. Amin. Semua kita bangkit berdiri. Tuhan, bukalah bibir kami, agar mulut kami akan mengisytiharkan pujian kepadamu. Marilah kita menyembah Tuhan, segala pujian bagi namanya. Bersama kemuliaan kepada Bapa, Anak dan Roh Kudus, seperti pada mulanya, sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Bersama kita nyatakan Tuhanlah kekuatan kita. Amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa dalam hidupku ini, dan tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, dan tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan
berikan setiap hari kepada kami. Pada hari ini ya Bapa, kami membawa hati kami untuk menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya
Basuhkan hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya, terima kasih Yesus. Ya, mari kita berdoa. Kita akan berdoa, ada beberapa perkara. Kita mau berdoa untuk gereja kita, untuk masa depan gereja kita, apapun yang dirancangkan, biarlah menjadi rancangan Tuhan. Khususnya bagi diosis kita, biarlah Tuhan bekerja dimanapun Tuhan tempatkan setiap gereja-gereja yang Tuhan sudah tetapkan, dan setiap gembala-gembala yang Tuhan sudah berikan kepada setiap gereja. Biarlah itu menjadi satu jalan pembukaan untuk menarik banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Dan kita juga berdoa untuk pemberian persepuluhan kita kepada Tuhan sebagai jemaat Tuhan, di mana kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar nanti. Biar lewat semua ini jemaat Tuhan akan tergerak dan terdorong dan mau bertindak, bukan saja mendengar tetapi bertindak. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Kami datang pagi ini Tuhan di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami memuji Engkau karena Engkau Allah kami yang layak dipuji dan layak disembah. Terima kasih Bapa karena Engkau telah memilih kami sebagai anak-Mu untuk datang di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi ini ya Bapa, kami datang mengakui setiap dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami akui Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa. Kami tidak pernah luput dari segala kesilapan kami. Oleh itu Bapa, dalam pengakuan kami ini Tuhan, kami datang dengan penuh kesesalan Tuhan dan menyesal atas segala perbuatan kami. Bapa, ampunilah kami, bebaskanlah kami Bapa pada pagi hari ini, agar apa yang kami mohon Tuhan akan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di syurga. Bapa, kami terus berdoa ya Bapa pada saat ini. Kami terus berdoa ya Bapa untuk gereja-Mu. Kami serahkan Tuhan untuk rancangan diosis kami untuk tahun ke depan. Sekalipun COVID Tuhan melanda dunia ini, tapi iman yang Kau berikan kepada para hamba-hamba-Mu itu tidak akan melemahkan mereka. Bahkan mereka akan terus bangkit dan terus bangkit untuk melayani dan terus mencari jiwa-jiwa untuk kerajaan Tuhan. Bapa, kami terus berdoa, berkati dan pagari setiap para hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau, dimanapun Kau tempatkan mereka sebagai gembala-Mu Tuhan. Pakailah mereka Tuhan untuk mengembalakan domba-domba yang Tuhan sudah amanahkan kepada mereka, supaya gereja-Mu akan semakin hari semakin tersebar dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau berkati Tuhan setiap perancangan gereja kami mulai saat ini, sehinggalah Tuhan Engkau datang kedua kalinya. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk firman-Mu Tuhan. Engkau siapkan Tuhan kami, pakailah hamba-Mu yang akan melayani kami, sekalipun lewat online ya Tuhan. Engkau buka mata rohani kami, telinga rohani kami, supaya kami boleh melihat Tuhan apa yang ingin Engkau ungkapkan Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Kami percayakan Tuhan firman-Mu, bahwa firman-Mu itu adalah hidup dan benar, dan ia berkuasa bila kami mempercayainya dan yakin bahwa semuanya itu akan terjadi, dan itu akan terjadi. Dan kami mohon Tuhan Engkau siapkan kami. Bapa, penuhi kami dengan urapan yang baru,
supaya bila kami mendengarkan suara-Mu Tuhan, ajar kami Tuhan untuk tidak melaluinya, tetapi biarlah kami mengambil inisiatif untuk terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, siapkan kami di mana hamba-Mu akan membentangkan bagaimana kami memberi kepada Engkau mengenai persepuluhan. Ya Tuhan, ajar kami Tuhan untuk memberi dan mengingat segala janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, bahwa segala sesuatu datangnya dari Tuhan dan segala yang kami miliki adalah milik-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengembalikan kepadamu, bukan karena Engkau miskin ya Tuhan, tetapi karena Engkau sangat kaya. Dan ajar kami bagaimana Engkau menguji kami Tuhan lewat pemberian kami. Sebab di dalam pemberian kamilah Tuhan, kami akan menerima berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan. Ajar kami Tuhan untuk mencari wajah-Mu, sebab dalam masa kami mencari wajah-Mu Tuhan dan mengutamakan Engkau Tuhan, maka segalanya Tuhan Engkau akan tambahkan kepada kami apa yang kurang yang ada pada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu, karena hati kami sudah siap mendengarkannya. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan dipetik daripada Maliaki pasal 3 ayat 6 hingga 12. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Demikianlah firman Tuhan. Shalom dan selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu dan saya akan pimpin dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam syurga, saatnya Tuhan kami merenungkan firman-Mu bersama, kami berdoa agar Roh Kudus-Mu membimbing kami ke dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Menolong kami Bapa dalam syurga untuk memahami firman-Mu dan memberikan kami hati yang rela untuk mentaati firman-Mu agar kami boleh menjadi umat yang boleh memantulkan kemuliaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi firman Tuhan yang kita merenungkan bersama-sama pada pagi hari ini masih dalam siri khotbah tahun bertindak. Dan untuk pagi ini firman diberikan tema bertindak menerima janji kemakmuran Tuhan. Bersama saya katakan bertindak menerima janji kemakmuran Tuhan. Dan petikan firman Tuhan sudah dibacakan sebentar tadi. Jadi saya mau memulai firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu cerita daripada buku 100 kisah karakter yang ditulis oleh Pak Pendeta Johan Handojo, seorang pendeta yang pernah diajak berkhotbah di kebangunan rohani di Telupit satu masa dulu. Dan cerita itu diberikan tema kesetiaan seekor anjing. Dikatakan bahwa satu masa yang surat kabar di seluruh negara memuat cerita yang menyentuh hati tentang seekor anjing. Dikatakan bahwa tuannya, Angelo del Plato, ya, telah meninggal dalam sebuah kemalangan. Dan anjing yang bernama King ini biasanya suka kejar-kejaran dengan tuannya. Dan ketika ya pengkebun yang tuannya, dia berdiri di luar kuburan sambil memperhatikan, mengamati ketika jenazah tuannya diturunkan ke tanah. Dia kelihatan hairan dan kebingungan. Dan selepas daripada itu, kawan daripada Angelo ini mengatakan bahwa dia mengagumi anjing itu.
Dia berkata, saya tidak pernah mengingat satu hari pun dalam 8 tahun ini di mana King tidak pergi ke kuburan tuannya. Biasanya King akan berbaring di kuburan tuannya selama beberapa saat dan kemudian pulang ke rumah. Begitulah rutin hidupnya setiap hari. Apabila dia diikat, ya, dia akan melepaskan dirinya daripada ikatan ataupun dia akan merosak tiang di mana dia diikat supaya dia bebas untuk pergi ke kuburan tuannya. Begitulah anjing ini menunjukkan kesetiaannya kepada tuannya. Dan berbicara tentang kesetiaan, ya, Allah juga menuntut kesetiaannya, ya, daripada umatnya, sebagaimana yang dinyatakan daripada firman Tuhan yang sudah kita dengarkan daripada pembacaan sebentar tadi, ya. Namun dalam petikan ini menunjukkan ketidaksetiaan bangsa Israel sebagai umatnya kepada Allah, dan sehingga dalam petikan yang sudah dibacakan sebentar tadi, Allah menegur mereka melalui seorang nabi, yaitu Maliaki. Dan Maliaki dikatakan nama Maliaki itu bermaksud utusanku ataupun my messenger. Maliaki diutus untuk menyampaikan pesan kepada bangsa yang sudah menyimpang daripada perintahnya ini. Kalau kita melihat dalam bab sebelumnya, ya, dalam bab 2, pesan yang begitu keras disampaikan kepada imam terlebih dahulu. Dikatakan dalam bab 2 ayat 1 dan 2, maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Itu adalah amaran daripada Tuhan kepada para imam. Dan selanjutnya itu dia memberi amaran kepada bangsa Israel yang pada umumnya juga menyimpang daripada perintahnya. Dan oleh sebab itu Allah mencelah mereka, ya. Dan dikatakan bahwa setelah beberapa lama Allah menyampaikan amaran untuk menghukum mereka, dan tidak juga datang hukuman itu, mereka mulai berpikir seperti ateis. Bermaksud adalah mereka mulai berpikir bahwa Allah itu mungkin tidak ada, ya, karena dia tidak menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan. Sehingga Tuhan mengutus nabinya untuk mengingatkan mereka. Dalam ayat 17 dikatakan, kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menyusahi dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikian ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Itu adalah persoalan mereka, ya. Jadi meskipun demikian, ya, Allah memperingatkan mereka bahwa penghukuman, ya, walaupun lambat tetapi akan datang juga, akan dilaksanakannya juga. Namun demikian, dia adalah Allah yang setia kepada janjinya, walaupun penghukuman itu belum dilaksanakan, tapi akan dilaksanakan. Tapi oleh karena Allah itu adil, tapi dia juga adalah Allah yang penuh kasih. Dia membawa peringatan terlebih dahulu kepada umat kesayangannya ini supaya mereka tidak menerima hukuman yang dia sudah istiharkan untuk laksanakan, ya. Sebab Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ini, Allah bangsa Yahudi ini, dan Allah untuk kita sekarang ini, ya, adalah Allah yang panjang sabar, yang penuh dengan kasih, ya, dikatakan kasih setianya kekal selama-lamanya. Dan oleh sebab itu dia memberikan mereka amaran terlebih dahulu, ya. Dia sudah menjanjikan bahwa umatnya ini akan menikmati berkat-berkatnya, sebab mereka adalah keturunan daripada Abraham yang telah menerima janji berkat daripada Tuhan. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 3 hingga 4, Allah telah berjanji melalui Abraham bahwa Allah akan memberkati mereka, dan kemanapun mereka pergi mereka akan menjadi berkat, ya.
Dan oleh sebab itu maka dalam bahagian firman Tuhan ini Allah mengingatkan mereka supaya mereka kembali kepadanya, menunjukkan kasih dan pengabdian mereka kepada Allah, ya, supaya hukuman tidak dilaksanakan ke atas mereka, supaya mereka boleh menikmati berkat-berkat yang Allah sudah janjikan kepada mereka melalui bapak leluhur mereka Abraham. Jadi daripada pesan bagaimana mereka harus kembali kepada Allah yang disampaikan oleh Maliaki dalam petikan tadi, ya, kita boleh belajar bagaimana bertindak menerima janji kemurahan Tuhan yang ke dalam hidup kita. Jadi mari kita melihat yang pertama, bagaimana kita bertindak menerima janji kemurahan Tuhan. Yang pertama adalah kembalilah kepada Allah. Ya, dalam ayat 6 hingga 7. Ayat 6 mengatakan bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, kata Tuhan, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap, tidak dibinasakan sama sekali. Terjemahan bahasa Malaysia, ya, tidak akan lenyap. Terjemahan bahasa Indonesia dan terjemahan bahasa Malaysia mengatakan tidak dibinasakan sama sekali. Jadi Allah yang adil, ya, memang tidak pernah mengubah sikapnya terhadap dosa untuk mendatangkan hukuman terhadap dosa, ya. Berapapun lamanya ditunda, tetapi akan dilaksanakan. Tetapi Allah ini juga, ya, adalah Allah yang maha kasih, ya. Sifatnya tidak pernah berubah. Dia mau menyatakan kasihnya kepada umatnya, dan oleh sebab itu maka dia memberi amaran kepada mereka. Dalam ayat 7 dikatakan, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali kepada Tuhan? Ya. Jadi Allah yang penuh kasih menyeru kepada mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan, supaya Tuhan kembali kepada mereka, ya, menyatakan berkat-berkatnya kepada mereka. Tetapi mereka ini bertanya lagi, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali kepada Tuhan? Jadi apabila mereka bertanya sedemikian, ya, maka seolah-olah mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah menyimpang daripada perintah Tuhan. Mungkin mereka sudah terbiasa menjalani kehidupan yang menyimpang daripada perintah Tuhan, sehingga mereka tidak sadar lagi bahwa mereka sudah melakukan dosa. Dan oleh sebab itu, ya, maka Allah menegur mereka. Jadi sama halnya dengan kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, ya. Apabila kita sudah menyimpang daripada jalan-jalan Tuhan, ya, Tuhan itu penuh kasih. Tuhan menghendaki supaya kita kembali kepadanya, bertaubat daripada kelalaian kita dan kembali kepada Dia. Ya, adakah itu kelalaian dalam menjalankan ibadah? Ya, kita sepatutnya diingatkan untuk sentiasa berkumpul, beribadah bersama-sama umat percaya lainnya, ya. Tetapi kita tidak berkumpul. Ya, adakah kita lalai dalam menjalankan tanggung jawab terhadap sesama keluarga, di mana kita perlu memperhatikan keluarga, di mana kita perlu menghormati ibu bapa, tapi kita tidak melakukannya? Ataupun adakah kita lalai dalam melaksanakan tanggung jawab kita kepada gereja, di mana kita dipanggil melayani dan kita ada karunia-karunia yang Tuhan sudah percayakan kepada kita untuk melayani, tapi kita tidak melakukannya? Ataupun adakah kita tidak melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat, ya, di mana kita sudah diberikan perintah supaya kita menjaga jarak, supaya kita boleh tidak menjadi orang yang menurunkan ataupun membuat orang lain menerima jangkitan COVID, sekiranya kita ada virus COVID dalam diri kita dan kita tidak melakukannya sehingga orang lain terjangkit. Okay? Jadi ada perkara-perkara yang mungkin kita sudah lalai lakukan, bahkan dalam konteks firman Tuhan ini, ya, di mana Tuhan menghendaki kita kembali kepada Dia dalam satu perkara dan kita tidak melakukannya. Satu perkara itu kita akan lihatlah dalam bahagian kedua firman Tuhan ini, tapi kita tidak melakukannya. Jadi apabila kita tidak melakukannya, Tuhan menghendaki
ya, supaya kita melakukannya, supaya kita bertobat, supaya kita kembali kepadanya. Apabila kita kembali kepadanya, maka Allah mengatakan, aku akan kembali kepadamu. Apabila dia kembali kepada kita, dia memperkenankan kita mengalami berkat-berkatnya dalam kehidupan kita. Ya? Jadi selanjutnya kita akan melihat yang kedua, bagaimana kita boleh bertindak, ya, menerima janji kemakmuran Tuhan. Yang kedua adalah laksanakan kewajibanmu. Kita membaca ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Jadi apabila pesan Allah melalui nabinya disampaikan kepada bangsa Israel mengajukan soalan lagi. Apabila Allah mengatakan kamu sudah menipu aku, ya, mereka bertanya lagi, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Nah, pertanyaan ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengakui bahwa mereka telah menyimpang daripada perintah Allah. Sebagaimana yang saya sudah katakan di bahagian yang pertama di ayat 7, apabila Tuhan mengatakan kembalilah kepada aku, mereka bertanya dengan cara bagaimanakah kami harus kembali. Dan sekarang ini apabila Tuhan berkata kamu sudah menipu aku, mereka bertanya dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau. Jadi berarti mereka tidak mengakui bahwa mereka telah menyimpang daripada jalan Tuhan ataupun perintah Tuhan, ataupun oleh karena terbiasa, ya, hidup menyimpang daripada perintah Tuhan, maka mereka tidak sadar mereka hidup dalam dosa, ya, dan oleh sebab itu maka Allah mendatangkan hukuman ke atas mereka. Dalam ayat 9 dikatakan di sini, kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Jadi dalam konteks ketika Maliaki, ya, menyampaikan pesan Allah ini kepada bangsa Israel, dikatakan bahwa pada masa itu terjadi musim kemarau yang sangat buruk. Jadi mungkin merupakan kutuk itu mungkin merupakan kutuk ke atas tanah sehingga tidak menghasilkan tuaian dan orang mengalami kelaparan ataupun kebuluran, ya, dan itulah merupakan kutuk kepada mereka. Sebab mereka berpikir pada mulanya bahwa apa yang mereka ada itu adalah milik mereka yang perlu mereka pertahankan untuk kelangsungan hidup mereka. Tapi di sini Allah memberitahu mereka bahwa Dialah sumbernya. Mereka harus melaksanakan kewajiban mereka, memberikan kepada Tuhan apa yang Tuhan perintahkan untuk mereka berikan kepada perbendaharaan rumah Tuhan, yaitu 1/10 dan persembahan khusus, persembahan sukarela, ya. Dan Allah mengingatkan mereka dalam ayat 9, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Jadi di sini Allah mengingatkan mereka kembali, bawalah, ya, ujilah aku, lakukanlah terlebih dahulu, ya, ujilah aku. Jadi persepuluhan ini, ya, untuk umat Israel merupakan kewajiban kepada mereka yang telah ditentukan oleh Allah untuk mereka laksanakan dalam Imamat pasal 27 ayat 30 hingga 33, ya, 10% daripada hasil tuaian mereka, daripada hasil ternak mereka harus dibawa ke rumah Tuhan, ya, untuk dijadikan sebagai korban dalam bait Tuhan, dan juga untuk menyokong kehidupan imam-imam yang melayani sepenuh masa di bait Tuhan serta keluarga mereka. Jadi apabila mereka tidak memberikan perpuluhan, ya, yang diwajibkan mereka lakukan, maka itu berarti mereka menipu Allah. Ya, jadi dalam menipu Allah, bangsa ini tidak memenuhi perjanjian apa yang telah mereka perbuat dengan Allah, bahwa mereka sudah berjanji akan mentaati Allah dengan melakukan perintah Allah ini, memberi 1/10 daripada hasil tuaian mereka, daripada hasil ternak mereka. Dan apabila mereka tidak setia kepada janji mereka, maka Allah tidak menunaikan janjinya untuk memberkati mereka. Dalam Imamat pasal 26 ayat 3 dan 4, ya, Allah memberikan janji ini kepada mereka, jikalau kamu hidup menuruti ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya.
Dan dalam Ulangan pasal 28 ayat 8, Tuhan mengatakan, Tuhan akan memerintahkan berkat di atas lumbung-lumbungmu dan di setiap pekerjaan tanganmu. Ia juga memberkatimu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya, jadi itu adalah ucapan ataupun janji berkat kepada bangsa Israel, keturunan Abraham ini. Ya, jadi sebab umat Tuhan, ya, bila mereka menipu Allah, mereka juga sebenarnya menipu diri mereka sendiri, karena mereka berpikir bahwa apa yang mereka ada itu adalah milik mereka dan untuk kelangsungan hidup mereka. Tetapi di sini Allah menunjukkan kepada mereka bahwa Dia adalah sumber segala-galanya. Oke, apa yang ada pada mereka hanya Allah percayakan kepada mereka untuk mereka kelola. Tetapi Allah lah yang merupakan sumber segala keperluan mereka. Dan apabila Allah memberikan perintah supaya mereka mengembalikan kepada Tuhan 1/10 yang Tuhan wajibkan mereka lakukan, maka mereka perlu melakukannya. Dan pesan yang disampaikan oleh Nabi Maliaki kepada bangsa Israel pada zamannya itu, ya, juga berlaku kepada kita hari ini. Walaupun kita tidak lagi terikat, ya, dengan praktik ataupun cara persepuluhan khusus perjanjian lama, tetapi tuntutan Tuhan terhadap milik kita tidak kurang dari apa yang dituntut daripada bangsa Israel di zaman Maliaki itu, ya. Jadi kalau kita melihat, ya, dalam perjanjian baru, dalam teguran Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan juga guru Taurat, ya, pada masa hidup Tuhan Yesus di dunia ini, Dia ada menyentuh tentang perpuluhan ini dalam Matius 23 ayat 23. Tuhan Yesus menegur, ya, ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada mereka, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Di dalam bahagian firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya, bahwa dalam mereka menunjukkan kesetiaan mereka untuk memberi persepuluhan daripada hasil mereka itu baik, tetapi mereka juga harus melakukan perkara penting lainnya, ya. Mereka boleh teruskan melakukan kewajiban mereka itu, tapi jangan mereka lupa kewajiban yang lain yang lebih penting juga, yaitu menunjukkan, ya, bersikap adil, menunjukkan kasih kepada mereka yang memerlukan belas kasih dan kepada orang-orang lemah, ya. Dan sebenarnya kalau kita melihat, ya, dalam perjanjian lama, pemberian persepuluhan itu adalah sebagai perbuatan ibadah kepada Allah yang sudah setua, ya, Abraham, yang memberikan persepuluhan kepada Melkizedek, mengakui bahwa Melkizedek adalah wakil Tuhan yang maha tinggi, maka dia membawa persepuluhan kepada Melkizedek lama sebelum bangsa Israel menerima perintah memberi persepuluhan ini. Jadi persepuluhan itu adalah sebagai ibadah kepada Tuhan. Apabila seperti mana Abraham mengetahui bahwa Melkizedek adalah imam Allah yang maha tinggi, maka dia menyatakan ibadahnya kepada Allah dengan memberikan persepuluhan kepada hamba Tuhan ini. Jadi marilah kita bersama-sama, ya, melonggarkan cengkaman kita, ya. Kadang-kadang apabila orang menyebut tentang sikap memberi ini, kadang-kadang orang mengatakan jangan kita genggam, tapi marilah kita buka, ya, longgarkan cengkaman kita terhadap harta benda kita dan memberi kepada Tuhan apa yang sepatutnya kita beri kepada Tuhan, persembahan persepuluhan dan juga persembahan sukarela, supaya ada persediaan dalam rumah Tuhan, ya, untuk melaksanakan pelayanan Tuhan.
Jadi untuk kita ya jemaat gereja GKDA ya, kita ada keperluan, namun persediaan dalam rumah perbendaharaan kita ya untuk masa ini tidak mencukupi. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk jemaat yang sudah setia memberikan persepuluhan mereka dan juga persembahan sukarela mereka, sehingga dapat menolong kita melaksanakan pentakbiran gereja, khususnya ya dalam mengurangkan tunggakan taksiran kepada Diosis Anglikan yang diwajibkan bagi kita. Tapi saya mau menyatakan kepada kita supaya menjadi tanggung jawab kita bersama. Untuk tahun ini kita masih ada lebih kurang 86.000 yang kita wajib ya tunaikan kepada Diosis, dan persediaan dalam perbendaharaan rumah Tuhan yaitu di gereja itu tidak mencukupi. Dan oleh sebab itu saya berdoa ya supaya Tuhan menjamah hati anggota-anggota gereja, memberkati mereka dengan tangan-tangan kemurahan supaya memberikan apa yang sepatutnya mereka beri kepada perbendaharaan gereja, supaya ada persediaan yang mencukupi untuk kita melaksanakan pentakbiran gereja kita ya. Dan satu cara supaya kita mudah untuk memberi bagi mereka yang sukar betul untuk memberi perpuluhan ataupun persembahan sukarela, satu cara untuk memudahkan kita memberi kepada Tuhan adalah dengan menyadarkan diri kita bahwa apa yang kita ada ini, sama ada itu keuangan, harta benda lainnya, ataupun bakat kita, ataupun keluarga yang kita kasihi, semua itu adalah milik Tuhan sebenarnya. Ya, hanya dipertanggungjawabkan kepada kita untuk kita kelola. Mazmur 24 ayat 1 yang mengatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ya, jadi ini mengingatkan kepada kita bahwa apa yang kita ada itu sebenarnya bukan milik kita sepenuhnya. Allah mempercayakan kepada kita untuk kita kelola. Dan apabila Allah menghendaki supaya kita mengembalikan kepadanya apa yang sememangnya miliknya, maka bukalah tangan, serahkan kepada Dia apa yang sememangnya miliknya. Nah, saya ingat ya lama dulu sebagai seorang kerani di gereja, gaji pada masa itu tidaklah sebesar sekarang ini. Jadi pada masa itu saya merasa sentiasa kekurangan. Dan oleh sebab itu kalau mau memberi perpuluhan, saya tunda-tunda dan pada akhirnya saya lupa memberi. Dan pada masa itu senantiasa tidak mencukupi. Gaji diterima, kadang 2 minggu sudah tidak ada, meminjam lagi. Satu masa saya sampai kepada tahap ya di mana saya terpaksa gadaikan rantai saya. Dan selepas itu tidak boleh ambil balik. Oleh karena apa? Sangat kekurangan. Ya, karena pada masa itu saya tidak konsisten dalam memberi perpuluhan. Tetapi selepas saya semakin bertumbuh, semakin matang secara rohani, semakin memahami bahwa apa yang saya ada adalah milik Tuhan, maka saya memberi ya sebelum belanja yang lain. Saya berikan kepada Tuhan terlebih dahulu apa yang sememangnya milik Tuhan. Nah, bila saya konsisten melakukan itu ya, terus menerus melakukan itu, maka saya mengalami berkat-berkat Tuhan. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah didengar oleh telinga, ya dinyatakan Allah kepada saya, berkat-berkatnya. Apabila kamu bertemu saya secara pribadi, maka saya boleh berkongsi berkat-berkat itu kepada kamu yang saya alami apabila saya sudah konsisten memberi perpuluhan. Jadi memang itulah keadaannya, ya. Allah mengatakan, ujilah aku, adakah aku tidak membukakan tingkap surga bagimu dan menurunkan berkat-berkatmu sampai kepada kamu sampai berkelimpahan. Itulah janji Tuhan kepada kita. Nah, jadi memang saya tidak dapat nafikanlah ya, dalam musim ini pandemik COVID-19 menjejaskan ekonomi ramai orang. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan sebab saya percaya ramai di antara kita juga masih ada sumber pendapatan yang tetap, yang daripadanya kita boleh memberi kepada Tuhan. Saya teringat kepada seorang pelawak Kristen ya,
yang mengatakan bahwa dulu sebelum dia menjadi pelawak yang terkenal, dia tidak ada tidak ada keuangan yang boleh dia berikan. Jadi apabila kantong persembahan dijalankan di gereja, dia memasukkan tangannya, memasukkan tangannya yang kosong itu dan mengeluarkan tangannya yang dengan ada isi. Maksudnya dia mengambil uang daripada tabung daripada kantong persembahan, oleh karena dia sendiri tidak ada uang pada masa itu, ya. Tetapi selepas itu dia sudah ada sumber dan dia menyadari bahwa dia perlu melaksanakan kewajibannya, maka dia memberikan, ya, dengan setia persepuluhan daripada pendapatan dia. Maka dia mengingatkan pendengarnya tentang ayat ini, dan daripada dialah saya juga ingat akan ayat ini, ya. 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Dia mengatakan, ya, 2 Korintus pasal 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi bila kita memberi persepuluhan, ya, Allah tidak menuntut kita memberi dengan apa yang tidak ada pada kita, tapi apa yang ada pada kita, kita beri 1/10 daripada apa yang ada pada kita kepada Tuhan. Jadi persembahan persepuluhan yang kita kembalikan kepada Tuhan adalah sebagai ibadah kita kepadanya. Mari kita lakukan dengan sikap yang hormat dan taat kepada Tuhan dengan sukarela, ya, sebagaimana janji Tuhan kepada bangsa Israel. Demikianlah janji itu berlaku kepada kita apabila kita mentaati perintah Tuhan ini. Selanjutnya kita akan melihat yang terakhir, menerima janji kemakmuran daripada Tuhan. Kita melihat ayat 10 hingga 12. Firman Tuhan mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah akulah firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang itu tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam, ya. Jadi apabila kita melakukan kewajiban kita kembali kepada Tuhan, dan melakukan kewajiban kita, maka kita akan menerima janji kemakmuran daripada Tuhan ini, ya. Tidak payah saya jelaskan lagi, jelas sudah firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi, bahwa dia akan memberkati kita, dia akan memberkati pekerjaan tangan kita. Jadi marilah kita bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai tindakan untuk menerima janji kemurahan. Berilah kepada Tuhan apa yang sememangnya milik Tuhan, dan terimalah, ya, janji berkat Tuhan dalam Ulangan 28 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat di atas lumbung-lumbungmu dan di setiap pekerjaan tanganmu. Ia juga akan memberkatimu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Akhir sekali saya berdoa, ya, supaya kita bersama-sama menyahut panggilan Tuhan untuk kembali kepadanya, bertobat daripada ketidaktaatan kita, dan melaksanakan kewajiban yang seharusnya kita laksanakan. Berdoalah, ambil masa di hadapan Tuhan, berdoa. Apakah yang Tuhan nyatakan kepada kita, penyimpangan-penyimpangan yang telah kita lakukan, dan apabila Tuhan nyatakan, kembalilah kepada Tuhan, bertobatlah, dan lakukanlah apa yang Tuhan letakkan dalam hati kita untuk kita lakukan, ya. Kalau itu berkaitan dengan persembahan perpuluhan, maka lakukanlah itu. Ujilah Tuhan dengan mengambil tindakan, memberikan persepuluhan daripada kekurangan kita, dan biarlah kita menyaksikan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan selanjutnya. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita mengalami keadaan-keadaan yang tidak seperti yang dijanjikan itu, yaitu mungkin kita sudah memberi dengan pengorbanan, tetapi kita tidak mengalami dalam masa-masa terdekat selepas kita memberi dengan pengorbanan. Ingatlah, ya, sama ada lambat, ya, ataupun cepat, janji Tuhan tidak berubah. Dia akan memberkati orang yang mengikuti ataupun menuruti perintahnya. Itulah Allah kita, Allah yang setia.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam syurga, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kami percaya oleh karena kasih-Mu kepada kami, maka Engkau senantiasa mengingatkan kami Tuhan, apakah yang harus kami lakukan supaya kami boleh mengalami berkat-berkat janji kemakmuran-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, agar Engkau menolong kami Tuhan, agar kami memiliki hati yang rela untuk mentaati firman-Mu, dan dengan demikian bersama-sama kami menikmati berkat-berkat-Mu, agar kami boleh menjadi berkat kepada orang lain dan Engkau dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Ku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Mari kita bersama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita masuk dalam ruangan pengumuman. Ada beberapa pengumuman daripada pihak gereja. Yang pertama ialah mengenai ibadah atas talian kita.
untuk fasa yang kedua ini, plan pemulihan, kita masih beribadah di atas talian. Ya, jadi sekali lagi kami mendorong semua jemaat Tuhan supaya tetap komitmen di dalam ibadah, baik melalui ibadah yang telah disediakan oleh gereja maupun Anda yang mengikuti ibadah ringkas. Dan selain daripada itu juga kami mendorong jemaat Tuhan supaya tetap setia dan komitmen di dalam pemberian Anda, baik itu persembahan maupun perpuluhan, bahkan juga dana-dana kita yang lain. Oke, jadi Anda juga boleh bank in persembahan Anda melalui akaun gereja kita. Kalau ada pertanyaan juga boleh merujuk kepada pihak kepimpinan gereja. Oke, jadi sekali lagi kami mendorong supaya kita terus setia baik dalam ibadah maupun dalam pemberian kita. Yang pertama. Yang kedua, untuk makluman kepada semua pasukan pujian, baik yang sudah di dalam pasukan pujian maupun yang mau belajar dan juga mau melayani dalam pujian penyembahan, kami mendorong kepada semua Anda yang terlibat, sila daftarkan diri Anda sebab kita akan ada perlengkapan latihan pujian penyembahan pada 15 hari bulan, 22 dan juga 29 Julai bulan ini. Ya, jadi kami mendorong kepada Anda supaya mendaftarkan diri sebelum pendaftaran ini dihantar kepada penceramah. Sila daftarkan melalui gereja. Juga ini akan diadakan di atas talian melalui Zoom. Jadi kami sila pastikan supaya di mana Anda tinggal, Anda punya talian yang baik untuk mengikuti perlengkapan ini. Dan untuk makluman kepada kita semua, setakat ini kita ada 50 orang peserta, puji Tuhan. Maksud saya 50 peserta ini adalah gabungan di antara gereja Roh Kudus Kunak dan juga di Bandara Sri Indah ataupun gereja Kristus Domba Allah. Dan penceramah untuk latihan jam penyembahan ini ialah Pastor Florence dan juga Ince Peter Anderson. Ya, jadi doakan supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, kepada semua penyelia-penyelia sel, akan ada mesyuarat pada 20 Julai pada bulan ini jam 8 hingga 9.30 malam. Jadi kepada semua penyelia-penyelia sel, baik Anda penyelia bagian dewasa, muda-mudi dan juga kanak-kanak, ada pertemuan bersama dengan pastor pada jam 8 hingga 9.30, tariknya ialah 20 Julai. Ya, jadi sila ambil perhatian mengenai itu. Yang seterusnya juga, ini makluman juga kepada kita dan mendorong kepada semua jemaat Tuhan supaya biarlah kita tetap setia di dalam pertemuan doa kita. Meskipun diadakan di atas talian, setiap minggu kita ada doa gereja kita setiap hari Jumaat jam 8 malam. Ya, jadi akan dikongsikan link untuk memasuki doa ini setiap minggu. Maka itu kami mendorong supaya kita semua jemaat Tuhan, mari kita giat dan tetap bertekun berdoa bersama-sama. Dan saya percaya gereja yang berdoa adalah gereja yang membangun, gereja yang menuju kepada kematangan. Amin, saudara. Haleluya. Yang terakhir, ini berita baik juga kepada semua anak-anak sekolah minggu, anak-anak kita di sel kanak-kanak. Seperti pada minggu yang lepas, Anda sudah diberikan ayat hafalan pada minggu yang lalu, dan pada minggu ini juga setiap minggu kita akan berikan ayat hafalan kepada semua anak-anak. Jadi untuk minggu ini, maafkan saya, untuk minggu depan bermula pada 12 hari bulan hingga 16 hari bulan, sepanjang hari Isnin hingga Jumaat, semua anak-anak, adik-adik didorong untuk membaca kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 hingga pasal yang ke-10. Saya ulang sekali lagi, adik-adik membaca setiap hari satu bab atau satu pasal, yaitu daripada Injil Yohanes pasal 6 hingga pasal yang ke-10. Jangan habiskan pasal 6 hingga 10 dalam masa satu hari. Hanya hanya habiskan satu bab atau satu pasal untuk satu hari. Ya, jadi Anda juga boleh perhatikan di screen kaca TV Anda maupun di handphone Anda petikan pembacaan yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Oke, adik-adik, juga ayat hafalan pada hari Sabtu nanti ialah diambil daripada Yohanes 11 ayat 25. Oke, jadi semua adik-adik sila ambil perhatian, anak-anak
yang mengikuti ibadah ini. Sekali lagi pembacaan dan juga ayat hafalan yang Anda akan hafal pada hari Sabtu minggu depan ialah Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25. Okey, jadi sila hafal pada setiap hari Sabtu. Saya ulang sekali lagi, dari hari Senin sampai Jumaat Anda kena baca bab yang diberikan sebentar tadi daripada Injil Yohanes. Dan pada hari Sabtu nanti Anda menghafal ayat hafalan yang telah diberikan. Okey, jadi kami mendorong kepada semua ibu bapa supaya biarlah kita bersama-sama mengajar anak-anak kita di rumah supaya mereka juga turut terlibat baik dalam membaca firman Tuhan maupun menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa anak-anak ini pasti bukan saja rasa bersukacita, tetapi mereka boleh belajar secara rohani dari kecil untuk mereka terus mengingat akan firman Tuhan. Okey, jadi itu mengenai ayat hafalan pada minggu ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan. Saya kira itu saja pengumuman. Kalau ada pertanyaan ataupun ada kemuskilan, Anda boleh merujuk kepada pastor dan juga staf gereja dan juga pihak kepimpinan gereja untuk penjelasan lebih lanjut. Terima kasih, Tuhan berkati. Jumpa minggu depan. Bersama-sama doa Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari, ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri untuk ucapan berkat. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian ini sebagai respon kita. Sekaranglah waktunya untuk menyatakan iman kita. Haleluya. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia. Bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia. Tetaplah setia, berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Haleluya. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita
kesaksian